Ketemu lagi bersama Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Oke teman-teman, Randa senang sekali hari ini karena biasanya canda itu kebanyakan yang datang cowok lagi. Yang cewek kan baru pertama kali cuma satu orang kan. Jadi sekarang Randa mau panggil cewek yang cantik. Aduhai, siapapun yang melihat bakal matanya nyangkut. Kita panggilkan. Please welcome Lilis Darawani. Canda Cerita Asik bareng Randa. Terima kasih udah datang. Silakan duduk. Duduk ya langsung ya? Oh langsung dong. Nanti gitu. Daripada sakit pinggangnya duduk Udah aja. biasa Nda, kalau aku berdiri tuh biasa. Oh biasa. Sebenarnya. Emang kenapa? Biasa berdiri. Biasa di panggung. Biasa di panggung. Goyang nyanyi. Biasa Kan goyang. berdiri. Iya. By the way nih ya, tadi kok dibilangnya tamunya Canda itu cowok-cowok semua sih. Iya keseringan tuh cowok Terus terus. ada ceweknya baru satu. Iya baru satu. Siapa? Yuna. Oh Yuna. Dan sekarang Terus nggak lebih cantik kan aku dari Yuna? kalau Mimo datang tuh aku tuh susah buat menetapkan pandangan ke sana gitu. Jadi cantik mana aku mah itu yang cewek? Cantik Mimo. Biar bintang tamunya senang. Iya. Aku seneng banget kalau datang ke Canda. Peres nggak? Enggak, serius. Gimana? Penonton peres nggak kira-kira? Ini jam berapa coba? Aku bela-belain kesini loh demi Randa. Iya ini udah tengah malam Tuh. loh. Makasih banget udah mau datang ke sini. Iya. Udah tepuk tangan terus. Iya. Tapi kan beda banget kan. Biasanya bintang tamu Canda tuh yang datang kalem. Iya silakan duduk. Wih, langsung aduh. Ya gimana? Emang anak Pantura harus begitu. Oh iya. Energi. Mimo tuh penyanyi yang kalau di panggung tuh pasti yang nggak bisa namanya tenang nyanyi. Halo semua yang baru datang semuanya. Ini langsung ada pernya gitu ya. Iya, itu otomatis. Otomatis. Tidur aja kalau ada suara gendang di tetangga langsung begini. Gitu. Iya beneran. Jadi kayak gendang itu udah menjadi jiwa dan ragaku, mendarah daging. Nah, ya udah gitu aja. Udah. Mimo, Ya. orang di luar sana mungkin taunya Lilis Darawani ya. Tapi boleh nggak sih ngasih tahu mereka siapa nama lengkap dari seorang Mimo Lilis? Oh gitu, nama lengkapnya adalah Lilis titik-titik. Kalau nama lengkapnya disebutin ntar disantet saya. Oh, jadi nggak boleh? Nggak boleh, sama bapak saya nggak boleh emang. Nggak boleh? Nggak boleh jangan sampai sebutin nama asli, apalagi kalau ada yang nanya itu cowok. Karena nama aslinya? Karena takut itu nanti cowok itu mengguna-guna gitu. Oh, Pelajaran goyang. ajaran goyang ya. Oh, Lilis aja. Lilis aja. Lilis Kalau aja. Darawani itu artinya apa? Darawani. Dulu kan sebelum nikah kan masih Dara ya. Emang sekarang udah nikah? Sekarang janda wangi, kan udah janda. Jadi Darawani itu maksudnya gadis Banyuwangi. Oh gitu. Jadi oh, kalau nggak diganti kayak tadi janda wangi gitu? enggak, ya aku kayaknya biar tetap Dara aja Biar tetap Dara. gitu, cewek aja gitu. Tapi benar kalau Mimo duduk di sini tuh aduh gimana ya? Ya kenapa sih? Dingin. Panas. Panas dingin. Oh, kenapa enggak? Nggak apa-apa. Panas biasa. dinginan mana sama yang kemarin cewek datang ke sini? Oh, itu mah Kenapa? masih kalah sama Mimo. Oh, gitu, Dia ya. mah kalau dateng kan kalem. Oh, Kalau Mimo kalem. tahu sendiri kan ngajak langsung ngetrek Nah, gitu. kalau Randa sukanya cewek kalem apa cewek kayak aku? Kok aku yang ditanya ya? Loh kan aku naik. Enggak apa-apa kan? Boleh. Jawab dong. Bintang Ini tamu. acara aku harus dijawab. Tolong next dipilih dulu ya bintang tamu. Serem. Iya. Enggak bercanda Oh, Mimo. bercanda. Aku senang banget. Oh, iya. Aku tuh menunggu-nunggu bintang tamu yang kayak gini loh. Cara Bener, ngelesnya Pak? kayak gini. Enggak. Orang nanya, yang kalem apa yang kayak aku? Enggak beneran. Yang mana? Jawab dulu. Oh, Mau edit, mau edit. Dah. Oh iya udah. Oh, iya udah enggak jadi. Baca. Canda cerita asik bareng Randa. Bukan Canlis, cerita Cerita asik asik bareng bareng Lilis. Jadi ini acara Tapi siapa? kan enggak apa-apa kan aku bertanya. Coba suaranya. Boleh. Oh, ngajak pasukan. Oke. Iya, itu tadi. Kenapa
kayak gini supaya Mimo tuh nggak grogi gitu. Oh, gitu. Jadi Mimo kalau ditanyain langsung Mimo balas. Karena Mimo sebenarnya grogi sini. Ulur terus. Ya udah Kak, aku jadi kalem aja kalau gitu. Enggak, Mimo. Ya. Mimo tuh nggak perbedaan Mimo sama hati aku. Apa itu? Emang beda. Apaan sih, Kak? Mimo, kesibukan sekarang gimana? Kan kondisi kayak gini kan semua terkena dampaknya. Kondisi kita sekarang lagi naik lah ibaratnya ya. Sekarang Mimo tuh kesibukannya gimana nih? Tidur. Aku juga. Aduh, kalau ditanyain kayak gitu rasanya kayak gimana ya? Semua pekerja seni kayaknya pas lagi COVID ini, ini deh nggak ada pemasukan. Nggak cuma pekerja seni kan? Ya maksudnya kita kan mewakili pekerja seni nih, terutama penyanyi, orkes dan dancer kayak gitu-gitu loh. Itu emang lagi bener-bener gak ada yang ngejob, gimana susah dong? Banget ya. Kan? Terus Mimo menyikapinya gimana nih? Trik ala Mimo, apa Mimo karena lagi jarang ngejob, Mimo di rumah sering bum atau apa gimana? Ada trik lain nggak itu? Latihan tetep, biar nanti nggak kaku lah kalau misalkan udah COVID udah selesai. Latihannya gimana tuh? Mau dilatih di sini? Enggak, kan mau tahu latihan ala Mimo Lilis. Oh, latihan nggak ada ya, cuma nyanyi. Ini harus dilemesin terus tuh, digoyang-goyang terus kayak gini. Lagi latihan gimana ya, anak pantura tuh kalau nyanyi kan harus goyang. Jadi harus dilemesin tangannya, kakinya kayak gitu tiap hari. Mimo baunya nggak copot ya? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Kayak gitu. Jadi latihannya goyang. Latihan goyang, latihan nyanyi, olahraga juga. Iya, Mimo kan punya YouTube. Iya, terus ngevlog juga. Ngevlog. Termasuk ke kamarmu kemarin itu. Iya. Aku tuh pokoknya harus ada yang dikerjain gitu loh, Nda. Iya benar-benar, tapi aku salut banget sama Mimo karena walaupun kondisi kayak gini, Mimo tuh bener-bener apa ya, kalau bikin konten tuh total semangat gitu, kemana aja disamperin, termasuk ke sini. Ini jauh loh tempatnya. Iya loh, demi Randa loh. Terima kasih loh. Terus ada Vanda juga yang kalau nanti diajak ke canda harus mau, katanya gitu. Ya, terus memang harus mau lah canda gitu loh. Gimana sih Mimo? Mereka nitip pertanyaan soalnya. Nitip pertanyaan? Oh nanti aku bahas. Tenang. Masih ada 2 segmen lain kok. Terus juga nih, karena lagi COVID kayak gini, kan udah nggak nyanyi. Maksudnya lagi nggak nyanyi. Ya, untungnya di kampung itu ada perkebunan buah naga kayak gitu. Jadi yang untuk menyokong untuk makan di Jakarta ada kiriman dari sana. Alhamdulillah dong. Kayak gitu. Alhamdulillah, berarti Mimo selain jadi penyanyi, entertainer, juga punya usaha di bidang perkebunan. Betul, harus itu. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau misalkan lagi rame banyak uang ya kan dari hasil nyanyi atau dari apapun, jangan foya-foya. Misalkan beli yang brand itu boleh lah ya sekali-kali, tapi kumpulkan kayak investasi rumah, kebun, tanah kayak gitu, karena harganya tuh cowok juga agak investasi cowok gitu. Oh enggak ada ya. Cowok itu kalau kita udah punya banyak duit, cowok gampang merapat kayak gitu. Termasuk cowok juga. Kalau Mimo gak ada duit juga, cowok-cowok merapat kok. Kok gitu, kenapa? Karena Mimo tuh kalau apa sih Nda? Iya, aku paham. Terus. Kayak gitu, jadi harus pinter-pinter menginvestasi apa yang kita dapat. Mumpung kita lagi menghasilkan. Iya benar. Untuk masa tua. Nah, Mimo kan tadi ngomong harus investasi, harus berarti itu kan juga ada resiko kan. Sejauh ini Mimo selain dari nyanyi, kan Mimo juga berarti kita bisa bilang bisnis lah ibaratnya. Iya betul. Pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang nyesel bisnis, mendingan nyanyi aja gitu, pernah nggak sih? Enggak, karena investasiku tuh selalu mulus? Enggak, bukan selalu mulus. Investasinya adalah berupa tanah. Tanah itu nggak bakal menurun menurut aku ya, kecuali ada bencana alam. Kalau menurun dia longsor kan? Harganya. Oh, harganya. Jadi kalau kita beli kebun, kita biarin aja, mau rumput yang tumbuh atau apa yang tumbuh, 10 tahun kemudian itu bakal beratus-ratus kali. Oh iya benar. Maksudnya misalkan harga 60 juta bisa tiba-tiba dijual jadi 500 juta kayak gitu loh. Jadi menurut aku sih untuk investasi tuh harus ngambil yang benar. Maksudnya yang ada yang dipercaya orang yang di kampung. Yes, gitu. bener banget. Karena kan banyak banget tuh orang bisnis, kan katanya teman dekat, tiba-tiba, satu temennya lari bawa duit, temen mau lari, bahaya Mimo ya. Jangan sampai deh kayak gitu. Terus ada nggak tanah yang nganggur biar aku yang ngurus gitu, atau mau ngasih sekalian gitu kan? Ada sih, kalau adikku cowok ya, cobanya adikku cewek, kamu jadi iparku Nda. Nggak apa-apa. Adikku cowok, ada lu. Cowok ya? Telingaku. Kan aku bilang adikku cowok.
Kalau adikku cewek, kamu jadi iparku, Oh gitu. apa-apa. Jadi Kan tinggal saudara itu dibangun. tidak harus karena pernikahan. Saudara itu bisa jadi dari hubungan pertemanan, persahabatan gitu. Aku jadi saudara dekat Mimo nggak apa-apa gitu Iya. kan, biar supaya dapat tanah. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada ponakanku cewek yang bisa diingin sama Randa lah ya. Boleh gitu. lah. Lagi jomblo kan atau udah ada? Sekarang tuh ya terserah orang mau bilang apa. Aku nanya, bukan terserah orang. Enggak, maksudnya jomblo itu apa? Pengertian jomblo itu dulu Nggak ada apa? ikatan sama cewek manapun. Ikatan yang seperti apa dulu? Pacaran, berhubungan, Nah, pacaran sendiri apa? Coba ya, jelasin. percintaan gitu. Kok percintaan kayak gini? Apa sih, Pak? Apa tuh? Nah, yang nanya aja Kayak nggak gini. ngerti pengertian dari pacaran. Kayak- Jadi gimana aku mau Kayak, jawab gitu? aku cinta kamu cinta aku, kayak gitu loh, Ndak. Aku cinta kamu. Cinta itu apa ya? Coba. Cinta itu sayang. Sarang yo. Ya berarti kalau aku sayang sama Mimo kita pacaran gitu. Ya Ya enggak, enggak kan? ada bedanya lagi. Nah, gimana aku bisa jawab kalau memang pengertian dari pacaran, cinta dan lain sebagainya Mimo nggak bisa jelasin? Inilah cara Randa ngeles. Dia tidak mau menjawab. Aku Sampai sekarang pengen banget loh Mimo. Apa? Ngeles drum, ngeles piano, pengen banget. Dia udah Nambahin skill gitu loh. penonton, dia udah mempersiapkan ini jurus-jurus Apa? ngeles ya. Kalau aku tanya, ya kan? Ya udah, Bukan aku ngeles, gak bakal Mimo. nanya. Terus gimana? Jadi pas banget Mimo nanya pacar. Oh, kenapa lagi? Pacarnya Mimo itu yang mana sih sebenarnya? Loh, ya Doni Hermawan. Doni yang mana? Doni yang FD Indosiar itu loh. Itu Oh, orangnya di situ. itu Gimana yang sih? yang bukan yang itu, yang Om yang bawa Fortuner itu bukan. Om Fortuner. Enggak, aku tuh gak suka sama om yang om maksudnya yang om tuh gak suka. Terus yang aku lihat sama waktu itu yang siapa dong? Sepantaran. Yang aku lihat itu siapa? Di mana? Ada pokoknya, jawab Bapak dulu. aku kali. Oh, Bapak. Bapak aku tuh naikannya Fortuner. Kirain. Kirain aku kan bingung nih. Orang kadang-kadang Mimo. Kenapa? Terus panggilannya kalau Kak Doni itu dipanggilnya Pipo. Ipo. Iya. Iya, betul. Emang nggak ada yang lain? Aku agak-agak ragu sih sebenarnya dengan gaya Mimo yang selalu memikat setiap penglihatan cowok, selalu memikat hati cowok gitu. Maksudnya Emang nggak ada yang nggak lain percaya gitu? kalau cowoknya cuma satu. Pinter, bintang tamu kali ini pinter banget. Gimana ya? Gak ada. Soalnya serius sih, karena gini ndak, aku tuh udah pernah nikah. Jadi udah tahu rasanya berumah tangga itu kayak gimana Iya. gitu, dan udah pisah. Jadi kayak misalkan mau pacaran terus main-main itu udah bukan waktunya Oh, iya. gitu. Jadi cari yang pasti-pasti aja, yang saling pasti-pasti. cinta untuk jenjangnya ke Nah, pernikahan. Bener banget. Gitu. Ini sebenarnya masuk akal Mimo. Masuk Iya. akal yang berketerkaitan. Oh, ya. Jadi Mimo bilang kan Mimo udah pernah berumah tangga. Iya. Sudah pasti udah tahu gimana itu lika-likunya berumah tangga. Iya, bener Dan sekali. sekarang punya pacar. Heeh. Makin nggak percaya lagi aku pacarnya cuma satu. Satu, serius. Pasti Mimo udah punya pilihan. Oh, kalau yang sama ini, kalau kayak gini ada cadangan. Karena Mimo udah tahu jenis-jenis cowok tuh kayak gimana. Mimo pasti udah banyak banget pengalamannya. Enggak sih. Ada nggak sih yang dekat selain Pipo? Nggak ada. Dideketin iya, tapi biasa aja. Dideketin? Hatiku tuh udah terpatok gitu. Cewek itu kalau mau dideketin cowok, itu sudah pasti melibatkan perasaan dan kebaper-baperannya. Betul nggak? Ay, nggak ada yang jawab deh. Kok nggak ada penonton lagi? Nggak ada yang mau bilang lagi ya? Anda besok ganti Chanlis. Nggak ada yang dukung sih. Tunggu enggak? Kata Randa, cewek kalau dideketin cowok pasti langsung menggunakan Nggak, perasaan. gini Mimo. Jadi kalau Apa? cewek yang memang menjaga hatinya untuk satu cowok, kalau deketin kalau deketin cowok lain itu, dia udah dari awal tuh udah close, saya udah punya pacar. Tapi kalau Mimo bilang ada yang ngedeketin, berarti itu udah terjadi dong. Dia Oh, sempat enggak. deket gitu. Jadi ada yang mendeketin tuh maksudnya Apa gini. Mimo ngasih kesempatan dia buat dekat supaya banyak pilihan? Aduh, tidak sama sekali. Jadi maksudnya deket itu untuk mendekati kayak chatting, WhatsApp, telepon, atau tiba-tiba nanyain kabar, Iya. kayak gitu. Itulah setelah statusku pisah dengan yang kemarin, banyak yang mendekat kayak gitu loh, Randa. Tapi sempet ada nggak ketemu yang bener-bener wah kayaknya spesial banget tapi nggak usah lah, Ada, udah ada. punya ini gitu. Ada. Jadi Emang spesialnya apa? setelah pisah itu ada satu orang yang mendekat, dan itu menurut aku spesial banget. Itu setelah pacaran sama Pipo belum? Enggak, belum. Ya spesial adalah Pipo. Makanya aku terima.
Tuh kan? Pak, Randa sih. jangan keluar di sana. Iya. Randa sih. Nah, kok bisa datang sih? Nontonnya tadi sendiri. Lu ngerti nggak dia kenapa kayak gitu? Kenapa? Itu sebuah ancaman buat kamu. Tenang. Kayak gini nih. Lu macem-macem sama calon istri gue kayak gitu loh, ngerti nggak? Ini kesempatan banget. Kita lihat gimana cara seorang Mimo untuk menjawab itu dengan benar-benar jujur, benar-benar gamblang gitu. Kalau memang Mimo memang bilang Pipo yang paling spesial, Mimo ya biasa aja ditanya kayak gitu loh. Tapi kok kenapa kayak sedikit grogi, sedikit lebih keringetan gitu kan? Dekat banget. Di sini panas gak ada AC. Terus sedikit, Jadi, aduh, apa? mengulik ini tuh aku seneng banget. Mimo Randa. aja udah mulai grogi gitu Randa. karena ada Pipo di sana. Randa, dengerin. Aku sama Pipo tuh susah untuk orang memisahkan. Iya, siapa yang Jadi, mau memisahkan? Maksudnya susah untuk orang kayak yang mau masukin, oh Lilis tuh ternyata deket sama ini, atau Enggak. Lilis tuh kayak pertanyaan, itu susah banget ya Justru- sayang ya. Senyum. Ayo, aku nggak tanggung jawab loh pulang dari sana berantem gitu, aku nggak tanggung jawab loh. Pokoknya nanti kalau aku bulanan gak dapet dari Pipo, gara-gara Randa ini. Di sini tuh aku bukan mau menjudge, aku bukan mau Iya. sok tahu, tapi aku cuma mau menggali aja. Iya gali. Jadi aku Seorang harus perempuan, Iya, betul. seorang perempuan yang kerjaannya itu dikenal banyak orang. Oh, betul. Sudah pasti seorang public figure itu tampilnya selalu sempurna di luar. Iya. Kan pasti banyak cowok yang deketin. Nah itu tadi yang aku bahas gitu. Jadi pertanyaannya apa nih? Sekarang selain Pipo yang Ah. lagi ngedeketin sekarang ada nggak? Jujur. Gak ada, beneran gak ada. Kalau nggak ada tuh Yang nggak boleh ngedeket- nggak boleh nunduk loh. Kalau nggak ada tuh Nggak dia ada. ikut Kapan? aliran sana. Kan lagi mikir, ada nggak ya kayak gini? Ada nggak ya? Ternyata nggak ada serius. Jadi karena apa? Karena Pipo itu juga kerjanya tuh, bayangin dong, Pipo kerjanya di Indosiar. Kan sering ditinggal kan? Enggak, megangin penyanyi-penyanyi cantik yang turun panggung, Oh, itu yang gimana tuh, apalah, gimana tuh? ke Panas nggak tuh ngeliatnya? datang ke tempat make upnya lah ya kan, Heeh. mbak-mbak cantik, aduh gimana dong. Jadi kayak aku tuh harus ngejaga hati supaya dia juga ngejaga hati, Oh, iya, saling benar, gitu benar. ndak. Tapi Bimo selalu pengertian gitu. Tapi pernah dong. ke ayam ya, pulang-pulang, ada. yang kok kamu sama itu deket banget sih? Pasti ada kan? Kenapa Pak? Ini gogol. Syuting ya? Syuting. Sana keluarnya. Si gogol Siapa sih? Siapa sih masuk? Kalau lagi kayak begini mah nggak kenal. Masuk ini udah tahu lagi syuting. Lu ngerti nggak kenapa? Karena tadi ada pertanyaan yang Mimo pernah panas nggak kalau Pipo ada sama cewek? Nah, Ya, itu tadi makanya. dia langsung masuk, dia gerah. Ya udah. Karena emang iya, aku pernah kayak gitu. Sebelum Beneran. jelasin minum dulu deh, biar tenang. Oh iya, minum dulu. Oke. Aduh, Randa, ini minuman Asli, bukan properti. belum dari sponsor kan? Belum, ini kita nunggu sponsor Udah, nih. habis ini ada Oh sponsor ya pasti loh. dong, harus dong. Harus. Ya ampun, ini sirup apa ya? Enak banget. Sirup apa nanti next ada kok mereknya. Enak banget rasanya. Nanti hubungin aja ke bawah. Enak kan? Enak, manisnya pas. Enak banget kan? Jadi ngobrol kayak gini, minum yang segar-segar tuh, aduh. Sayang banget aku nggak boleh sebutin mereknya Ya ya. emang ada mereknya sekarang. Ya tunggu aja nanti kan Randa, ya kan? Oh iya Mimo, berarti Pernah panas nggak? Pernah. nah itu dia. Jadi tuh aku pernah cemburu sama Pipo juga. Kalau misalkan ada bintang tamunya tuh ternyata besok acara ini bintang tamu yang bem, Apa ngerti itu nggak sih? maksudnya? Bem. Itu yang bodinya lebih dari aku. Oke. Emang ada yang lebih dari Mimo? Iya gitu? ada di luar sana. Siapa? Tapi kadang yang nggak asli gitu. Emang Mimo asli? Asli dong. Banyuwangi itu asli. Oh gitu. Jangan Terus selesai. kalau Mimo lagi cemburu nih, Pipo tuh biasanya ngapain sih? Kayak gini nih, misalkan aku ngechat Pipo bintang tamunya ini nakal nggak kayak gitu. Oh, Ya gitu. elah, ya Allah kayak anak kecil Enggak, banget kita ya. sekarang mau menilai Pipo nih. Mumpung Pipo nggak ada, tadi kan bukan Pipo. Ya bukan Bogor Mumpung tadi. Pipo nggak ada. Nah. Biasanya kalau menilai cowok itu ketika lagi ada masalah atau ceweknya lagi ngambek, itulah sifat sebenarnya dari cowok. Tapi Pipo bagus banget. Ya gimana? Coba ceritain. Jadi kayak yang gimana ya? Ya gimana ya? Dan pokoknya aku udah percaya aja sih, gimana sih? Enggak, misalnya Mimo lagi ngambek nih. Oh, lagi ngambek atau lagi cemburu gitu kan. Cara seorang Doni menenangkan hati, pujaan hatinya gitu. Iya. Gimana? Kalau Pipo, kalau aku ngambek satu aja cuman caranya yang bisa meluluhkan hatiku, Gimana? ngajak makan.
Karena emang aku doyan makan dah. Kok nggak romantis banget sih mau ngajak makan? Apa gimana gitu, ngelus palanya gitu? Bayangin deh, gimana nggak romantis ketika aku ngambek terus dia datang, kamu ngambek ya mau makan jagung bakar nggak ke puncak kayak gitu. Oh, ke puncak makanya. Iya dong, makan jagung bakar aja di Jakarta aja, tapi dia ngajak ke puncak. Jadi bujuk Mimo itu cuma pakai jagung bakar. Jagung bakar makan, tapi di tempat yang romantis kayak puncak, kayak Bandung, Ciwidey, Bali atau mana kayak. Emang gitu. Mimo nggak pengen, oh kasih aku ini dong, aku mau dibeliin ini gitu? Enggak lah, kan aku bisa beli sendiri. Biasanya gitu ya, kalau cewek yang udah punya duit tuh biasanya nggak matre ya? Enggak dong, jangan matre karena bakal nyesel. Cewek kalau nanti matre itu bakal nyesel. Kenapa karena nyesel? itu nggak bakal awet. Nggak bakal awet? Materi itu nggak bakal awet. Kan bisa aja karena COVID bisa-bisa bangkrut atau apa, Iya, cintanya iya. hilang dong. Bener-bener. Jadi cinta itu emang ya gini, Randa suksesin Randa sendiri, istri suksesin sendiri. Kalau nggak mau Aku kayak gitu, belajar nih. jadi sama-sama sukses biar cintanya itu asli murni, nggak kayak aduh Randa itu udah sukses banget, aku mau deketin Randa. Jadi bukan karena orang itu punya duit ya, kalau mau deketin orang bukan pernah punya duit, tapi memang pengen mengenal Dari- kepribadiannya, mencintai kepribadiannya, baik itu kelebihan atau kekurangannya. Tepuk tangan buat Mimo. Ternyata setelah digali-gali memang ternyata Mimo ini cewek yang setia loh. Oh iya dong, harus dong. Setia itu mahal. Setia itu mahal ya. Ya udah, ini seru banget nih. Iya. Kita masih akan ketemu di segmen kedua. Lagi ya. Segmen belum kedua lihat, itu belum. Oh, belum. Segmen kedua itu namanya Jaka. Ah, Jawab singkat. Nanti ada beberapa pertanyaan, Mimo harus jawabnya dengan cepat dan lugas. Oke. Jujur. Sampai ketemu Nanti di jawab. segmen kedua lagi. Masih bersama. Oke. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Oke, masih bersama Randa dan Lilis Darwangi. udah belakang. Yalah. Masih bersama Randa dan Lilis Terawani. Di Canda, cerita asik bareng Randa. Oke, tadi di segmen satu Randa seneng banget bisa ngobrol asik banget ternyata. Iya. Ini bener-bener cerita asik banget tadi. Iya dong, Ternyata. harus asik di sini. Ini segmen 2. Oh iya, kenapa? Nggak asik Segmen nih. dua. Ini mulai nggak asik kayak ini. Segmen 2, Mimu silakan duduk di kursi panas. Oh, gitu. Ini bersih panas ya. Oke, warnanya warna merah. Baik, seperti semua bintang tamu yang hadir di sini, segmen 2 adalah segmen Jakat Jawab Singkat. Jadi semua bintang tamu di sini akan dikasih 15 pertanyaan dan harus dijawab secara cepat, singkat, padat, jelas dan nggak boleh bohong. Matanya harus tertuju ke kamera. Oh, kitanya matanya harus tertutup. Iya. Oke, kita masuk ke segmen 2. Jakat Jawab Singkat. Nyanyi atau bisnis? Bisnis. Off air atau on air? Off air. Shopping atau nonton? Shopping. Full make up atau natural? Natural dong. Orang nggak tahu kalau Lilis pernah Mobil tempelin tembok. pengusaha atau artis? Apanya nih? Ayo jawab. Pengusaha. atau artis? Pengusaha. Cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Cowok ganteng tapi miskin. Diputusin atau mutusin? Ya putusin lah. Ada tipiku. Mendua atau diduakan? Diduakan. Bohong. Ih, kenapa nih nggak terima ya? Oh iya. Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. Nggak pakai make up atau nggak mandi? Nggak mandi. Waduh, karir atau laki-laki? Karir. Berondong atau duda? Duda. Abi Wow, duda. jalan sama pacar atau ngumpul bareng orang tua? Ngumpul bareng orang tua. Glamor atau seksi? Seksi. Wah, tepuk tangan untuk Lilis Terawani. Karena nggak ada yang lebih ekstrim pertanyaannya dah. Wow. Ada nggak? Tenang. Oh, ada. Nanti aku bakal bahas satu persatu ini. Oh gitu. Oh ada bahasnya juga. Baik, tadi Iya. sudah dijawab pertanyaannya dengan ya cukup lancar lah daripada bintang tamu yang lain kan mikirnya agak panjang. Oh. Kalau Mimo jawabnya Katanya tadi nggak boleh mikir. ya benar sih. Ini yang paling benar sih, benar. Ini nih aku heran dari pertanyaan satu aja ini udah bikin aku, kok bisa? Kok milihnya bisnis daripada nyanyi? Iya. Karena kan Mimo itu sebagai seorang penyanyi. Kenapa milihnya bisnis?
Ya karena kan jadi penyanyi udah, jadi pebisnis belum. Jadi Oh, aku gitu. pilih bisnis gitu, maaf Oh, ya. berarti kedepannya bakal nggak nyanyi lagi? Ya kayaknya nyanyi itu kan ada masanya ya kayak Ah. gitu. Jadi aku lebih ke bisnis sekarang. Kayak mau buka butik, kayak mau buka salon, buka klinik kecantikan, kayak gitulah pokoknya. Oh, jadi udah ada niatan mau ninggalin nyanyi apa gimana sih? Mimo? Ninggalin nyanyi bisa jadi ya. Juara bintang Pantura. Iya, karena kalau udah tua udah nggak bisa goyang nanti. Ya kalau pantura kan sambil goyang. Lah masa Iya. iya aku udah tua? Aduh. Iya, bener-bener. Bisa encok aku nanti dah. Tapi Jadi ya bagus nggak mau apa-apa. ke bisnis ya, aku juga Iya. sih pengen. Tuh, Randa aja pengen. Terus ini yang nggak kurang nyambung tadi nih. Apa nih? Pas ditanya full make up atau natural, Ya. pilihnya natural. Iya. Terus pas dinanya nggak pakai make up atau nggak mandi, milihnya nggak mandi. Gimana sih? Loh, iya benar. Aku tuh senatural mungkin. Jadi nggak usah mandi. Jadi biar makin natural. Ya enggak? Ya kan pilihannya tadi nggak mandi atau nggak pakai make up, berarti Mimo lebih memilih make up Loh. daripada nggak mandi. Tapi Loh, tadi milihnya nggak mandi. natural, kan tak nyambung Gimana sih, Ndak? Katanya suruh natural. Ya Iya. kalau orang nggak mandi ya nggak make up, itu tambah natural, sebau-baunya natural, sekecut-kecutnya natural. Iya nggak bener nggak? Mimo, Hah? Apa aku yang tuh salah? kan salah kan? Gimana sih Mimo? Salah Mimo. Kan pilih nggak make up atau nggak mandi? Ya, Ya aku pilih nggak mandi. berarti make up. Berarti make up. Kan Berarti nggak nggak make natural. up, nggak mandi. Pilih nggak Kalau make up. nggak mandi berarti kan nggak make up. Ngerti nggak sih, bangun tidur nggak mandi nggak make up? Bintang tamu aku paling ini nih. Bener nggak, Kak Enoy? Enggak bener. Nggak mandi, nggak make up. Ya aku mikir nih. Lu Iya. pilih kalau nggak mandi ya berarti aku nggak dandan gitu loh. Ya udah, Di- yang di penting otak. sekarang mandi kan? Mandi. Make up nggak? Make up. Katanya natural, kok make up? Ya kan mau kecanda. Oh iya benar, harus cantik ya. Iya Iya. juga sih. Brondong atau duda, milihnya duda. Iya dong. Kenapa milih duda? Aduh, kalau sama berondong itu gimana ya? Kayak bocah. Aku brondong tapi aku nggak bocah. Aduh kayak begini. Nggak bocah gimana? Menentukan pilihan aja belum. Enggak, kenapa harus duda? Kenapa harus duda? Untuk mulutku nih aku tahan. Apa sih, milih pilihan apa sih? Kalau duda itu udah berpengalaman. Pengalaman di bidang apa? Belum Di- tentu, siapa tahu dudanya duda pengangguran. Oh enggak. Dia nggak punya pengalaman dong. Pipo enggak? Pipo enggak pengangguran. Ayo. Ini lu di mana sih sebenarnya? Mau di sini mau di sini? Ya suka aku dong, mau di sini, Oh, iya. mau aku duduk di sini ya nggak masalah. Jadi gimana? Ya Kenapa emang. pilih duda? Ya aku pilih duda, ya suka-suka aku. Orang jawabanku duda, kenapa? Iya, alasannya. Ya duda itu lebih menggoda. Iya. lebih menggoda. Iya. Di bagian apa lebih menggoda? Kalau kebanyakan kalau duda itu udah brewokan kayak gitu. Kayak gitu. Aku juga bisa Kalau kok pakai obat berondong. brewokan juga kok. Pokoknya duda, hidup duda. Kalau tiba-tiba Nah. nih. Tuh, kenapa aku pilih duda? Eh. Karena aku janda. Oh, harus klop ya. Iya Ya nggak dong. harus Mimo, tapi Biar kalau tiba-tiba suatu hari Mimo didatangi sama Nah, Brondong, yuk, Rondo. jauh lebih kaya, Nah, jauh lebih kaya. jauh lebih ganteng, Aha. jauh lebih banyak pengalamannya. Nah, Masih tetap milih duda. duda, asal dudanya Pipo. Oh, apa? Kasian dia. Aku ngerti dia kenapa kayak gitu. Kenapa? Ditinggalin ke, udah deh. Tinggalin apa sih? Nggak Nggak ada nama-nama itu, jangan disebut ya. Oh, iya, iya, oke. Nggak ada urusan sama itu orang. Oke sayang. Terus ini Ya ampun Tuhan, tolong ya. kayak ketawa orang di belakang itu kayak paham gitu ya. Iya, Mana dia nggak paham gitu. Itu kan couple golfmu sekarang. Oh iya, Ranoy. Ranoy. Jangan lupa di follow di Instagram. Terus Ya. Mimo tuh memang pengen mengeluarkan sisi seksi Mimo ya. Nggak pengen Ya. dilihat lebih mahal, tapi lebih Tadi kan lebih kamu menarik. bilang glamor atau seksi? Iya, kenapa? Seksi. Kenapa nggak dilihat lebih wow, glamor banget nih cewek, kayaknya banyak duitnya deh. Tapi Tunggu. lebih ngeliat, seksi banget ya. Kenapa? Enggak, menurut memilih Randa itu? tuh seksi yang kayak gimana sih? Ya seksi aku juga nggak tahu. Tuh, Ini seksi kan? menurut Mimo gimana? Kalau di otakku tuh seksi tuh cewek pinter, itu seksi. Nah, terus? Cewek yang cuman berdiri aja tapi bisa menarik perhatian cowok, itu seksi. Walaupun cuman pakai kemeja sama celana jeans, tapi pandangannya itu bisa seksi. Tapi Mimo tuh, Hah? seksinya bukan yang diam aja, duduk aja nggak bisa diam. Bisa, ini kalau lagi bercanda emang gak bisa diam. Terus. Biar canda nggak sepi. Oh, gitu.
Kenapa nggak Kenapa? mau dilihat orang? Glamor. Nah, Enggak sih, glamor banget sih. soalnya aku tuh dari keluarga sederhana. Jadi kalau Hmm. punya uang ya udah nggak usah berglamor-glamor. Lebih memilih tetap kelihatan seksi. Ya, Seksi dalam artian seksi dalam artian smart. smart. Kayak seksi tuh ya tutur katanya. Yes. Atau bajunya bukan seksi yang kebuka Iya, iya, gitu. benar-benar. Enggak kayak gitu. Jadi seksi itu sesuai perspektif orang Betul. untuk melihat gitu. Untuk Betul. tangan dong. Ini bagus loh. Jawabannya bagus. Terus, katanya diam aja kelihatan seksi ini. Loh, dibilang biar canda tuh rame. Kalau aku mancingan biasa pakai cacing itu, cacingnya agak liar tuh, apa kayak Mimo tuh cacingnya tuh. Ya, terus gimana dah? Mana nih yang aku mau tanya lagi ya? Tuh kan, Randa aja yang mau nanya. Nah ini, Lupa. Mimo, Ya, aku harus kasih peringatan sama Pipo. apa tuh? Pipo harus hati-hati Dengan? dan harus benar-benar menjaga hubungannya. Nah. Karena di sini Mimo memilih untuk memutuskan daripada diputuskan. Iya. Kenapa? Ya, kan kalau diputuskan pasti harus ada alasannya dong, Da. Iya. Masa nggak ada alasan tiba-tiba putus kayak gitu. Harus ada alasannya. Daripada aku diputusin, mending aku putusin duluan kayak gitu. Ya berarti Pipo terpulang makin serem dong dia. Jangan diputus. Ngebut kayaknya. Ngebut pulangnya ya biar sampai rumah cepet ya gitu ya. Aku rasa enggak, karena Pipo belum sama sekali melakukan kesalahan satupun. Wow. Selama udah beberapa tahun bareng, kita satu kali pun dia belum, maksudnya belum melakukan kesalahan yang aku mau mengucapkan kata putus Iya. sih belum. Belum pernah. Alhamdulillah, belum. Tapi suatu saat kalau Pipo Ya. tidak sengaja Hmm. membuat satu masalah ataupun mengecewakan Mimo. Oh, kalau tidak disengaja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sengaja ya itu aku putusin. Kan katanya kalau tidak sengaja. Mimo di belakang Pipo di belakang terus lagi. Kan Ya, serem. ya kalau membuat kesalahan ya kalau nggak bisa dibicarakan baik-baik ya putus kayak gitu. Tapi ini nyambung juga sih, mendua Apa? atau diduakan. Aku Mimo diduakan. tadi diduakan. Kenapa? Ya karena aku pengen jadi cewek yang setia, karena aku pernah diduakan. Jadi aku apa ya? Nggak mau menduakan. Nggak mau menduakan? Nggak mau. Dijamin. Dijamin halal. Nggak akan. Halal. Kalau tiba-tiba datang godaan, Godaan yang kayak apa? godaan setan. Ya Allah, setan tuh takut sama aku, Nda. Kok bisa gitu sih? Gimana gak takut? Orang jam 12 aja paku aku muncul dari sini. Emang Pipo nggak takut? Ya aku temennya setan, Nda. Oh. Jadi ya, setan, aduh. Ih, gimana ya, Nda ya? Gak takut lah. Mimo bisa pokoknya. menjamin saya tidak akan tergoda sama cowok lain. Enggak. Dijamin. Jamin. Jadi podcast ini, podcast apa talk show ini terserah mau bilang apa. Jadi Canda akan menjadi saksi. Betul. Kedepannya Mimo sudah berjanji dan kita doain semoga cepat nikah. Amin. Nah, ini terakhir yang mau aku bahas. Iya. Kenapa? Mau. Sebenarnya Pipo udah ngajakin nikah Mimo Terus? dari kemarin-kemarin, tahun kemarin juga. Oh terus kok Mimo nggak mau? Mimonya belum mau. Kenapa? Bukannya belum mau sih, maksudnya harus adikku dulu. Oh gitu. Terus sama Randa dulu. Woi, enggak lah, aku masih lama. Iya ya bercanda. Namanya Terus juga ini- bercanda. Enggak bisa amat ini. Nah ini nih. bercanda. Iya. Rambutnya aku. Ya, nggak harus bisa. Apalagi Mimo apalagi kita, saya. kita duet dulu yuk. Goyangin rambut. Oh ya boleh. 1, 2. Kibas, tunggu ke depan apa muter? Muter lah. 1, 2, 3. Dah. Ayo dah. Udah, lanjut. aku puyeng sebentar aja Oh, puyeng. ya. Terima Ya, kasih kamu- udah menyaksikan aktivitas yang nggak jelas tadi. Oke, ini pilihan yang Wah, habis berantem. Puskesmas di sana. Puskesmas di sana. Di sana. Sebelah. Jalan belok kiri ya. Ya. Itu pintu gak ditutup apa ya? Enggak, kayaknya habis berantem deh. Oh deh. Habis berantem sama siapa sih? Itu orang ada-ada aja deh. Sumpah ini di luar pikiran kita loh. Iya. Iya. Terus apalagi dak? Puyeng di kepala Ini, lu. ini terakhir nih. Ini jalan sama pacar atau ngumpul bareng orang tua. Mimo milih orang tua, padahal kan kalau sama pacar itu kan calon orang yang akan hidup sama Mimo ke depannya. Iya dong. Kenapa masih lebih memilih kumpul bareng orang tua? Ya kan baru calon, belum pasti. Oh belum pasti. Iya kalau orang tua kan itu udah pasti orang tua kita gitu. Di atas Apa segalanya. alasan yang paling memberatkan kenapa harus orang tua? Ya gimana sih, aneh lu. Ya, Orang kok tua aneh? nomor satu. Pakai nanya lagi. Jadi- ya orang tua nomor satu. Ya nanti kan ini sama pacar mau nikah. Ya.
misalnya diajakin pacarnya Mimo untuk ada acara penting juga, tapi kok lebih memilih orang tua itu ada alasan yang lebih. Loh ndak, ya tergantung. Kalau pas pacar ngajak ternyata orang tua masih maksudnya nggak ada acara ya, sama pacar dulu. Kayak gitu loh. Ini kan tadi pertanyaannya pilih jalan sama orang tua apa sama pacar? Ya orang tua. Masih lebih orang tua. Iya. Itu pun kalau ada tiket pesawat pulang ke Banyuwangi soalnya sekarang lagi Covid. Oh gitu ya. Tapi gimana setiap bintang tamu yang datang ke sini, kalau ada pertanyaan itu kebanyakan milihnya orang tua. Bagus sih. Dan Randa setiap ada bintang tamu pasti penasaran. Pasti dari cara menjawab aja tadi menitik beratkan bahwa orang tua itu lebih penting dari segalanya. Oh iya dong. Nanti kita ketemu lagi di segmen 3. Kita akan bahas bagaimana keluarga dari seorang Lilis Darawangi. Oh my god. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Oke, masih bersama Randa dan Lilis Darawangi di acara Canda Cerita Asik bareng Randa. Setelah 2 segmen berlalu, perbincangan kita luar biasa sekali serunya. seru banget ternyata di sini ya. Seru banget kan? Sering-sering ya. Masa Mimo terus? Ya nggak apa-apa, jadi asisten siapa tahu. Yang bawain minum gitu ya? Iyalah. Oke, Mimo. Tadi di segmen 1 kita penuh dengan kejulitan. Segmen 1. Segmen 2 penuh dengan tanda tanya. Oke. Kalau di segmen 3 kita akan membahas yang jauh lebih serius lagi, jauh mengurangkan sisi-sisi kejulitan dan sisi-sisi humoris kita. Oh, gak boleh julid ya? Gak boleh julid. Oke. Karena di segmen ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin nanti bisa jadi apa ya? Jadi bahan orang introspeksi diri mungkin, jadi bahan orang untuk mengingat dirinya sendiri, mengingat lingkungannya gitu loh. Nah, ini yang aku penasaran. Tadi di segmen 2 aku sempat bilang di salah satu pertanyaan, kalau nggak salah pertanyaan yang ke-14 itu ada pertanyaan 15. 14. Oh, 14. Oh, 15. Benar, 15. Mimo lebih ingat, tapi sebenarnya itu tulisannya 14. Oh gitu. Aku nanyanya ke 15. Mohon maaf, satu pertanyaan hilang apa itu? Enggak hilang. Oh, nggak hilang. Nggak hilang kok. Kirain hilang. Oke. Ini lebih memilih untuk jalan bareng orang tua daripada jalan sama pacar. Oh, oke, iya. Dan yang aku penasaran adalah seorang Lilis itu sebelum menjadi public figure itu bersama keluarga itu dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Aku nih dikenal sebagai sosok yang pendiam sebenarnya. Pendiam? Ya. Nggak kayak gini berarti? Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh diapelin, nggak boleh. Iya beneran. Serius kayak cewek, kan aku di kampung banget kan, dusun lah, bukan kampung tapi dusun. Kampung mana tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Dusun Sumber Jambe namanya. Sumber Jambe daerah? Sumber Jambe Banyuwangi. Banyuwangi. Itu pelosok banget, belakangku tuh masih hutan, kayak gitu. Jadi apa ya? Maksudnya bener-bener orang tua aku tuh ngejaga gitu, karena kan anak cewek satu-satunya. Yes. Terus di lingkungan desa kayak gitu kan juga banyak ya ada yang nggak benar gitu. Maksudnya nggak benar gimana? Ini kebanyakan itu kalau di desa-desa zaman dulu banyak yang maaf kayak cewek yang kerja nakal. Oh, oke. Itu karena orang-orang ngambilnya cewek-cewek yang ada di kampung-kampung yang kayak nggak ngerti, mungkin pendidikannya kurang, dari keluarga yang kurang mampu. Yes. Diambillah kesempatan itu sama orang-orang yang ya kayak gitulah, apa sih namanya, ya kayak gitulah, yang memanfaatkan situasi lah ibaratnya ya, untuk ya dijadikan ya di kota gitu, untuk menghasilkan uang dengan cara yang ya menurut aku ya nggak halal. Dan orang tua Mimo itu menjaga banget. Iya kayak gitu. Terus aku dulu pernah kayak ditawar gitu. Jadi bapakku ada di sana yang kayak ini bahas itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kayak apa sih istilahnya? Maaf, germo tau nggak sih? Germo itu mungkin ininya banyak yang orang. tahu tuh. Germo itu adalah yang Ami gitu.
mami-mami kayak gitu loh yang punya anak buah banyak. Oh jadi ibarat kalau artis tuh manajer gitu ya? Iya itu manajer tapi jadi dia yang bukan manajer sih, apa ya kayak gitulah. Gimana yang ngambilin cewek-cewek itu untuk dibawa ke kota untuk oh jadi dia yang nyari? Ya. Dia yang ngurusin? Ya. Gitu. Nah dulu tuh kamu dulu kan kamu kenal namanya Doli gak sih dulu? Doli di Surabaya. Gang Doli. Gang Doli. Gang Doli itu gang yang orang untuk menjual maaf ya kayak gitulah ya. Nanti bisa disensor atau apa terserah canda. Ada di satu kampung yang dekat dari desaku itu dua kampung dari desaku itu emang ada germonya dan itu apa ya? Bilang ke bapakku kalau mungkin karena aku dulu dari zaman aku SMP udah kelihatan tinggi kayak gitu loh. Jadi sempat ditawarin kayak yang anakmu kalau ditukar sama sepeda motor yang baru mau nggak? Tapi segitunya? Ya karena masih perawan kan yang jadi gitu. Ditukar sama barang gitu? Ya untuk dibawa dan nanti kamu bakal kaya karena menghasilkan anakmu ini bakal jadi idola menghasilkan uang banyak kayak gitu. Tanggapan orang tua? Wah ngamuk bapakku. Ngamuk. Aku lebih baik hidup kere tapi aku punya harga diri kata gitu. Ngamuk itu di rumah orang. Pas ketemu ceritanya. Oh. Gitu. Jadi dari situ aku bener-bener dijagain tuh karena kalau nggak kuat-kuat iman ya nggak kuat-kuat iman orang tua ya. Kadang ada juga orang tua yang menyuruh udahlah mau aja kan ada yang begitu. Iya. Karena ada yang nggak mampu gitu iya, ya. Kayak gitu. Jadi karena orang tua aku udah kayak gitu ya bener-bener aku dijagain kayak yang banyak yang ngapel ke rumah tapi ibuku jaga-jaga. Maksudnya bukan untuk ini ya. Jadi tuh aku kayak nggak boleh pacaran gitu loh dulu ndak. Ya karena memang mungkin lingkungannya kayak gitu. Iya, gitu kan? nggak semuanya kayak gitu, cuman ada yang kayak gitu. Ya banyak maksudnya Ada, yang ada. mengincar itu kan kita nggak Iya. kelihatan kadang-kadang. Dan Kayak gitu jadi. gimana Mimo ngerasa punya orang tua yang sespesial itu gimana? Aku malah kayak gini merasa kayak yang kok main nggak boleh sih, kok mau ke ini nggak boleh, ke ini nggak boleh. Diapelin juga, maksudnya terbatas waktunya, ngobrolnya tuh juga harus kadang ibuku ikut nonton TV atau Karena apa dulu kayak belum gitu. ada apa-apa harus social distancing gitu ya. Ya kayak gitu. Nah udah jadi aku ada sisi ngerasa kalau yang untuk mau ditukar sama motor tadi, aku sih sangat bersyukur ya Bersyukur punya orang tua yang kayak pasti. gitu loh. Nah kalau yang untuk kayak nggak boleh main, diapelin nggak boleh lama atau kayak gini Itu nggak sempet boleh pacaran. dongkol Banget karena kalau misalkan ada acara ulang tahun ke desa mana temanku pada ini, akunya cuma Nggak boleh. nggak boleh. Pernah nyolong itu pun aku tabrakan. Yo. Bohongin orang tua malah aku tabrakan. Kualat berarti ya? Kualat dia, makanya emang bener-bener aduh jangan bohongin orang tua deh. Iya, tapi setelah perjalanan waktu, kira-kira menurut Mimo dulu tuh memang Mimo itu harus begitu atau memang seharusnya nggak seperti itu? Untungnya aku tuh bisa nyanyi dan bapakku mengizinkan nyanyi, tapi itu nyanyi di antar-antar. Dari situlah aku mulai merasa punya ruang sendiri, maksudnya nyanyi dijemput tapi orang tua ikut, tapi kan melihat dunia luar gitu. Nah dari situ lama-kelamaan karirku di Banyuwangi makin bagus, kayak di kontrak ada minuman karena aku tuh orangnya energi, kalau nyanyi tuh harus naik kursi. Iya, jadi kayak minuman yang apa? Minuman energi. Ya kayak gitu. Pokoknya seneng. minuman yang apa ya? Yang minuman apa ya ngomongnya ya? Yang minuman suplemen gitu ya. ya. Kayak gitulah. Jadi seneng liatnya. Akhirnya aku dibawa ke Surabaya. Nah dari situ lulus SMA, akhirnya orang tua aku ngikutlah ke Surabaya gitu. Dari situ mulai aku yang ngerasa oh apa ya? Ada untungnya juga karena aku dididiknya di orang tua tuh kayak lu dari mulai SD harus bisa masak. Benar. Masak apapun harus Dari bisa. SD. Nyuci nimba, dulu nimba 30 meter dah. 30 meter. Sumurku tuh 30 meter sampai sekarang tuh Pantesan masih ada. berotot sekarang. Jadi kayak gitu, makanya kalau ketika aku udah merantau kayak biasa aja gitu. Karena aku bisa apa aja. Tapi ngomong-ngomong lebih dekat sama ibu atau sama ayah? Ngomongnya apa? Bapak atau Bapak sama Bapak bunda. sama bunda. Lebih dekat sama bunda apa sama bapak sih? Kalau lebih dekat sama bunda. Sama bunda. Kalau sama kalau telepon itu yang sering nyariin bunda. Oh, yang sering nyariin bunda. Jadi, tapi biasanya emang gitu sih. Bapak tuh lebih suka mendengar aja. Betul, bapak tuh kadang ada gengsi kayak gimana gitu ya ke anaknya. Padahal harusnya nggak gengsi juga sih, yang memang lebih banyak ngomong itu kan biasanya perempuan gitu. Enggak, biasanya gini, aku sebenarnya Biasanya kangen. gimana? Aku sebenarnya kangen, cuman biar ibumu aja lah yang telepon kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh
maunya dicariin kayak gitu. Bapak tuh, ya bapak nih dikangenin kan, katanya kayak gitu. Tapi kangen sama semuanya kan? Kangen sama semuanya, betul, sangat kangen. Ini udah berapa bulan nggak pulang? Haya, berapa bulan aku nggak pulang? Kenapa nih? Ya kayak gitu. Aku kalau udah ngomongin nggak pulang tuh sedih dah. Jadi Kenapa sedih? takut menangis di sini dah. Ya emang kenapa? Apa yang salah dengan tangisan? Ya nggak apa-apa. Aku kangen sama orang tua aku gitu. Kamu juga Kangen. kangen kan? Ya pastilah, aku juga dari Januari belum pulang. Aku udah setahun malah. Udah setahun. Hampir setahun nggak pulang. Kangen banget Pas dong, mau pasti. pulang ada COVID. Sangat kangen, sangat rindu sama orang tua. Apa yang paling dikangenin siapa? Kebersamaan aja sih sebenarnya. Kebersamaan. Kalau masakan atau apanya semuanya sih kangen, cuman kebersamaannya ini yang sangat aku kangenin gitu. Apalagi sekarang kan bapak lagi sakit. Bapak lagi sakit. Sakit gue nangis kan jadinya. Emang Mimo, Iya. nangis itu nggak ada salahnya. Pak. Itu berarti kita punya hati yang tulus. Ya gitu, pokoknya intinya aku kangen sama bapak. Apalagi nangis buat orang tua. Tuh, ya. Jadi sebenarnya aku kan sebelum COVID itu mau pulang, gitu ceritanya. Tapi ternyata tiba-tiba bapak kena stroke, bener-bener kena stroke dan pendarahan gitu. Jadi emang udah fatal ya, nggak bisa bangun, nggak bisa beberapa hari tuh nggak sadar kayak gitu. Terus lumpuh total kan, Lumpuh total. sebelah kanan lumpuh sampai ke atas, jadi udah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Yang sebelah kiri juga susah. Nah, yang bikin aku sangat-sangat sedih itu karena bapak tuh pas COVID, udah kena COVID, terus dapat berita bapak stroke gitu. Jadi nggak bisa ketemu gitu. Iya, waktu dikabarin itu aku cuman bisa ya Allah ngelus dada, terus kayak shock nangis. Aku mau pulang tapi kan lagi Nggak COVID. bisa pulang. Daripada aku, ya kan waktu itu Jakarta zona merah ya. Jadi takut gitu nanti daripada bapak kita nularin, misalkan kita udah tes rapid, Iya. pas di perjalanannya kita nggak tahu ketemu siapa di pesawat atau apa yang udah disentuh Itu kan. pun nggak pulang karena memang untuk menjaga Iya, kebaikan benar. keluarga juga gitu kan. Mm-mm. Terus apa ya? Tapi juga ada, maksudnya ada beberapa kayak orang ya, ada lah ya orang yang kenal aku dan kenal keluarga aku yang kayak bilang kok ini bapaknya sakit malah nggak pulang kayak gitu. Maksudnya mereka tuh harusnya pintar gitu. Aku tuh nggak pulang karena pengen bapakku nggak kena, takutnya aku bawa virus kan gitu. Tapi mereka ngomong kok nggak sayang sama bapaknya lagi kayak gini. 2 anak adikku di Surabaya dan aku di Jakarta sama-sama zona merah waktu itu, kok nggak jenguk orang tua kayak gitu. Sakit dibilang kayak gitu, cuman ya maksudnya kok mereka bodoh gitu loh. Aku tuh bukannya nggak sayang, aku tuh malah sayang keluarga, makanya aku nggak pulang seperti itu. Ya gitu deh, tuh kan jadi mewah. Jadi Ada tisu. kotak merah ya. Kayak gitu ndak, kadang ya kita ini pengen berbuat baik tapi ada aja orang yang nyari-nyari, Iya, kayak nyari-nyari celahnya untuk nyari sisi buruknya kita gitu loh. Seberapa sedih Mimo nggak bisa pulang saat kondisi bapak yang benar-benar tidak baik, benar-benar sebenarnya butuh perhatian seorang anak pasti. Seberapa sedih Mimo? Sedih banget, sedih karena waktu itu yang nungguin di rumah sakit tuh cuman bunda. Karena lagi COVID, jadi keluarga tuh nggak boleh datang ke rumah sakit. Nah, sedangkan yang nungguin tuh cuman bundaku yang umurnya udah sepuh lah ya gitu. Dia tuh dari pagi ketemu pagi nungguin bapakku, nggak ada penggantinya. Sedangkan bapakku tuh nggak bisa ditinggal gitu. Kalau ditinggal tuh dia kayak nggak mau gitu. Waktu udah sadar tuh kayak nggak mau ditinggal. Jadi sempet seharian nggak makan karena dia nggak mau ditinggal, dijagain sama perawatnya, jadi nggak mau gitu. Nggak bisa ngomong tapi dia nggak mau ditinggal kayak gitu. Sempet seharian tuh baru makan malam itu dia sempetin makan, itu pun karena aku yang maksa, ayo makan bunda, nanti kalau dua-duanya sakit iya kayak gitu aja.
Ya Gimana? gitu deh. Terakhir komunikasi sama orang tua? Oh, kalau komunikasi tiap hari. Jadi aku gini, ada hikmahnya juga. Sebelum bapak kena stroke itu, aku tuh orangnya kayak yang 3 hari baru telepon. Kalau nggak bunda nyari terus marah-marah, kok nggak telepon? Nah bunda aku ini orang yang kalau anaknya nggak telepon 3 hari dia nangis. Kayak yang kok nggak telepon, kok nggak sayang sama bunda kayak gitu. Nah makanya aku lebih deket ke bunda kan kayak gitu loh. Ya gitu deh. Sekarang setelah tahu, mohon maaf Mimo, setelah tahu kondisi bapaknya Mimo sedang benar-benar di posisi yang benar-benar butuh yang namanya perhatian, Ya. kasih sayang. Dan setelah tahu kondisi bapak lagi sakit yang bisa dibilang sakit parah, Mimo menyadari perbedaan kondisi bapak yang sebelumnya sehat, gitu kan, yang sekarang memang harus terbaring lemah. Apa sih yang Mimo rasain setelah tahu kondisi itu yang memang benar-benar terjadi? Kayak bapakku tuh orangnya petani kan, jadi nggak tiap hari tuh kerja aja. Dan sekarang tiba-tiba nggak bisa apa-apa, itu dia juga sedih. Jadi kalau bapak ditelepon tuh kadang bapak nangis tiba-tiba karena nggak bisa seperti dulu. Terus sekarang tuh nggak bisa kayak bantuin bunda, misalkan bunda tuh juga nggak bisa diem kan kalau ke kebun kemana, itu jarang nyuruh orang. Jadi biasanya berdua bareng berangkat pagi pulang sore. Ini sekarang sendirian, kadang kalau ditinggal buka teriak-teriak kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener kehilangan bapak yang aktif banget gitu, yang Dan itu jauh berbeda banget. jauh banget. Sekarang tapi udah bisa duduk, Oh, udah bisa udah. ngomong tapi masih pelo ya. Wah, alhamdulillah berarti udah ada apa ya? Udah membaik ya. udah membaik. Dan ya ada hikmahnya tadi yang aku bilang, kalau dulu sebelum bapak sakit aku jarang telepon. Kalau sekarang tiap hari pengennya Tiap hari telepon. Ya, pengen. Ya maksud aku kenapa Allah Merasa telat nggak sih? Iya kayak yang kenapa Allah negornya telat gitu. Kan aku dulu cuek kan gitu. Sekarang dengan dikasih kayak begini, aku kayak tiap hari kangen. Jadi kayak gini. Untung nggak kayak Putri kan, paham nggak? Iya, bukan ngomong itu. Maksudnya gini loh, kalau Putri kan tiba-tiba ditinggal, aku kayak masih beruntung gitu. Kok bapakku masih diselamatin gitu loh. Gimana jadinya kalau kayak yang kejadian Putri gitu, aku kayak bakal kayak gimana gitu. Ini kayak Allah ngasih kesempatan kedua biar aku lebih dekat sama keluarga gitu. Cuma sekarang masih belum bisa pulang. Sebenarnya kangen banget. Pengen pulang tapi dia nggak mau pulang karena lagi COVID. Jadi kalau aku bilang bapak aku pulangnya enggak mau. Bapak takutnya kan bapak nggak kuat lagi imunnya gitu, takut malah dia sakit. Jadi ya sekarang kayak yang sama-sama ngalah dulu, nahan kangennya dulu. Berarti sekarang itu buat pilihan video. yang berat banget ya. Berat banget untuk menahan rasa rindu ke orang tua tapi demi kebaikan gitu loh. Betul. Apalagi rencana kan tahun ini sebenarnya adikku mau nikah bulan 5, kenanya dia stroke bulan 4. Bulan 3 atau bulan 4 gitu. Jadi emang bener-bener dibatalin. Dibatalin karena emang pertama lagi COVID, terus bapak nggak bisa untuk bertemu dengan tamu, kan nggak boleh kayak gitu. Nah terus yang bikin sedih lagi tuh sekarang kalau ngomong tuh kayak gini, bapak tuh emang belum punya cucu kan, jadi aku sama adikku tuh emang belum ngasih cucu. Jadi sekarang tuh kayak sering ngomong, kapan aku dikasih cucu sama anak-anakku, bapak pengen punya generasi kayak gitu aja. Gimana ya ndak, kayak aku punya beban gitu loh. Jadi aku paling selimurin untuk nanti adik dulu ya nikah. Kalau udah nikah kan pasti dikasih cucu secepatnya, habis adikku nanti aku. Soalnya tapi bapak bilang gini, udah kamu dulu aja katanya kayak gitu. Cuman kan aku nggak enak sama adikku ya, adikku pacaran udah 7 tahun dah. Dan tahun ini harusnya nikah, ceweknya udah dipacarin 7 tahun gitu. Jadi emang aku nggak boleh lah aku ngelangkain gitu loh, maksudnya. Terus sekarang nih udah lama banget nggak ketemu, juga komunikasi juga ya pasti beda banget kan sama ketemu langsung gitu kan, lewat telepon, mungkin video call atau lain sebagainya. Mimo, ada sesuatu nggak pengen disampaikan ke bapak?
Ya, Bapak sering lihat YouTube loh sekarang. Semoga Bapak nonton. Dia tuh nggak seneng kalau aku nangis. Iya. Harus ceria Enggak lah. lagi. Itu ceria kok. Dia tuh suka nonton YouTube sekarang untuk menghibur dirinya. Nah, ini sekarang lagi di canda. Bapak, Lilis cuman pengen Bapak sehat kayak dulu lagi gitu. Terus ya doakan secepatnya kami berdua, aku dan Putra bisa ngasih cucu ke orang tua gitu, karena bapak sama ibu udah sepuh kan, jadi pengen banget punya cucu dia tuh, karena adik-adik ibu kan anak pertama kan, adik-adiknya tuh cucunya udah 4, udah 3. Jadi bapak sehat-sehat nanti biar panjang umur dan bisa bermain bersama cucu-cucunya nanti, pemberian dari aku sama Putra. Amin, ya Allah, amin. Dan semua penonton, Randa mohon untuk doanya paling tulus untuk mendoakan orang tua dari Lilis, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala dan berkumpul bersama keluarga lagi. Betul, dan satu lagi pesanku, selagi orang tuamu ada, sayangin, perhatiin gitu. Paling enggak kalau jarak jauh telepon, karena orang tua tuh seneng banget ditelepon. Kalau nggak ditelepon tuh rasanya pasti nyesek dia tuh sebenarnya. Selagi kalian dikasih kesempatan, kayak aku masih diberi kesempatan kedua lagi, bapakku masih diberi kesembuhan. Iya, jadi itu benar-benar manfaatkan untuk semakin mengeratkan kayak gitu. Semoga dengan adanya ini kan Mimo lebih sayang keluarga dan juga keadaan lebih baik lagi. Oh iya, Randa juga mau ngasih obrolan juga lah bareng teman-teman yang lain juga, terutama anak muda nih, yang biasanya saat dikekang orang tua tuh biasanya dongkol gitu kan. Saat diatur-atur orang tua tuh biasanya nggak terima. Tapi percaya, saat kalian udah nggak sama orang tua, hal itu yang paling menjadi dasar, paling menjadi pondasi kalian untuk hidup tidak lagi bersama orang tua. Yakin, apa yang dikasih tahu orang tua, apa yang dilarang orang tua, itu adalah demi kebaikan kita supaya nanti kita nggak tersesat ke depannya. Tujuannya baik. Yes, dan ke depannya juga Randa lebih tekankan ke rekan-rekan seumuran Randa lah, mungkin ada yang masih di rumah bareng orang tua. Sayangi mereka, hormati mereka, karena apapun yang mereka kasih tahu ke kita itu adalah demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Nggak ada orang tua yang pengen bikin anaknya sedih, nggak ada. Justru semua yang dia lakukan, percaya, itu bakal kalian rasain apa maksud dari orang tua itu saat kalian tidak lagi sama-sama orang tua. Dan itu selalu dirindukan. Jadi untuk semuanya masih bersama orang tuanya, mungkin lagi di rantau juga, seperti yang Randa bilang di episode sebelumnya, sering untuk nelpon orang tua, ngasih kabar. Karena apa? Orang tua itu paling rindu yang sama yang anak-anaknya gitu. Rindu ngumpul lagi, rindu suara anaknya, minimalnya WhatsApp gitu, nanya kabar. Dan semoga kedepannya ya kita lebih sadar bahwa yang menyayangi kita dengan tulus, Randa sering bilang, itu cuma orang tua. Yang nggak ada embel apa-apa itu cuma orang tua. Percaya sama Randa. Betul. Orang tua tuh nggak terlalu butuh dikirimin uang. Kalau belum bisa ngirimin uang, kirimin kabar, itu udah seneng banget. Yes. Orang tua nggak minta materi dari kita. Tepuk tangan dong. Aku tadi janjinya nggak nangis. Akhirnya kotak merah itu. Akhirnya kotak merah itu gitu ya. Emang itu selalu ada ya, Nda? Emang selalu ada. Soalnya di segmen 3 ini supaya orang bisa ngambil cerita-cerita lain, bisa belajar juga tentunya. Supaya channel ini bukan cuma hiburan aja, tapi bisa bermanfaat gitu. Terima kasih Mimo. Terima kasih loh Randa. Terima kasih banyak loh dengan ceritanya. Mimo juga ngingetin aku karena aku sekarang agak jarang ngubungin orang tua. Nah itu dia, aduh nyesel banget. Tapi sekarang dengan adanya ini pasti lebih lega dong? Lega. Nah, pas banget nih. Ini segmen 3 udah di penghujung acara. Udah selesai. Udah selesai, tapi belum selesai semuanya. Belum. Jadi setiap di penghujung acara canda, itu setiap bintang tamu harus menunjukkan ekspresi yang paling jelek yang nggak pernah dilihat sama orang lain. Gimana maksudnya? Persiapan dulu. Ekspresi yang paling jelek. Mimo kan cantik, orang tahu Mimo tuh cantik, seksi. Tapi Mimo harus pasang ekspresi yang paling jelek gak pernah dilihat sama siapapun. Bareng-bareng kan nih? Ya enggak lah. Aku sendiri. Mimo lihat ke kamera sana. Udah siap?
Nanti Randa hitung 1 sampai 3. Berapa kali ini take? Ya sekali aja. Oh, sekali. Nanti akan di capture sama Rias Randa Channel. Paling Hitungan jelek ketiga ya. Paling jelek ya gimana? Susah Paling banget sih jelek mau jelek ya. Oke, heeh. Orang cantik tuh gitu emang. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Oke. Udah jelek banget kan? Udah kayak Akhirnya semua bintang tamu nurut sama saya. demi Randa nih kayak begini. Ya udah kita joget-joget dulu dong. Oh, boleh joget? Ah, boleh dong. Oh iya, musiknya Coba. mana? Ada nggak musiknya? Enggak ada musiknya, Nggak nanti ada musiknya loh. Oh iya. 1, 2, 3. Nanti buat jingle buat Canda